Ngopi Pagi, ngobrol asik berbagi informasi. Kita kembali lagi, Say. Kita akan berbincang kembali terkait kegiatan apa saja Ibu ini yang dalam rangkaian memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini. Bisa dijelaskan kegiatan tersebut? Sebenarnya kegiatan ini dari pusat sampai daerah ada ya Mbak ya. Di pusat kemarin mengadakan lomba festival film pendek, festival film pendek itu kalau di tingkat nasional, sedangkan di tingkat kabupaten kami ada beberapa kegiatan, antara lain kita mengunjungi audiensi ke lembaga-lembaga baik itu pemerintah, Forkompinda, Bapak Bupati, Forkompinda, kemudian OPD, Kapanewon, Kalurahan juga untuk membuat video gerakan War on Drugs. Seperti apa itu Bu? Banyak sekali, nanti bisa dilihat di media sosial kami, video-video ucapan dan ajakan dari beliau-beliau untuk memerangi narkoba. Termasuk juga di lembaga swasta, BUMN juga, kita bank-bank juga sudah kita kunjungi, ya. Kemudian ada ini Madu Baru itu BUMD. Ya, BUMD, kemudian ada PDAM juga sudah kita rekam untuk video-video mereka untuk dalam rangka menggelorakan War on Drugs. Ya, dan itu kita muat di media sosial kita. Ya, selain itu ada media sosialnya apa Ibu? Media sosialnya? Oh ya, sekaligus ya kita sampaikan ke pemirsa semuanya untuk media sosial BNN Kabupaten Bantul ya. Untuk Instagramnya alamatnya info.bnn underscore kap underscore Bantul. Ada dua, yang satunya P2M BNN Bantul. P2M BNN Bantul. Itu untuk Instagramnya ya. Kemudian untuk Facebooknya Cah Bantul Anti Narkoba. Cah Bantul, ya, Cah Bantul Anti Narkoba. Jadi teman-teman kalau nanti bisa belum follow anti, ya. belum bukan warga Bantul. Bisa dicek-cek di media sosial. Iya. Ya. Kemudian untuk YouTube-nya, YouTube. Punya YouTube. Punya info BNNK Bantul. Info BNNK Bantul. Itu ya untuk call center-nya mungkin ya. Bisa dicatat teman-teman di 0813 2869 6069. Jadi ya nanti di bawah ditulis ya. Di bawah nanti di bawah sini. Biar teman-teman generasi Bantul bisa ikut follow, sekaligus nanti bisa juga ikut berkarya juga mungkin ya lewat media sosial yang kita miliki. Ya, kalau misalnya bikin TikTokan bisa dikirim ke kita, nanti kita upload ke medsos kita. Itu yang terkait narkotika ya, narkoba gitu ya. War on drugs itu ya, tadi. apa saja lah, mau bikin konten juga boleh, nanti kita upload ya di medsos kita. Terus kalau terkait yang call center tadi, berarti kita juga bisa, misal di sekitar kita ternyata ada penyalahgunaan narkoba atau apa gitu, bisa ya Bu langsung dilaporkan bisa. Bisa sekali. Pengen penyuluhan juga bisa. Minta kan Mbak Wahyu ini ada teman-teman penyuluh, jadi kalau butuh misalnya ada 15 kelompok remaja mengadakan pengen dikasih Karang materi Taruna gitu, ya, boleh ya bisa, Bu ya? Bisa sekali. Ibu-ibu dasawisma. Bisa, Iya, bisa. iya. Tapi kan pandemi COVID ini untuk tatap muka kan memang lebih dibatasi ya. Jadi kamu kecil-kecil saja orangnya, maksudnya jangan terlalu banyak berkumpulnya. Baik, nanti di media sosial ataupun call center akan direspon ya Bu, direspon apabila menyampaikan laporan, informasi ya. Mungkin di sekitar kita ada yang itu udah kumpul-kumpul nih Bu, sukanya gini nih. Boleh nggak kayak gitu tuh? Boleh, bisa kalau nggak itu? mau Maksudnya mengundang ada kami, tindak lanjutnya nggak dari BNN kalau misal kita coba lapor ya, kita coba lapor, kok tiap malam tuh di sana tuh gini-gini ya. Bisa disampaikan aja di call center. Nanti dari BNN akan ada tindak lanjut yang Insya Allah cek lokasi seperti itu ya? Iya, jadi nanti ada tim dari pemberantasan ya Ibu ya. Meskipun kadang tidak tahu dari masyarakat, tidak tahu karena kita biasanya hanya diam-diam untuk mengecek itu ya. Mungkin kalau butuh info lebih lanjut mungkin ada beberapa masyarakat yang ditanyai begitu. Tadi kegiatannya masih baru satu tadi ya. Yang Hani. Tadi kemudian ada kegiatan baksos kami dari karyawan BNN ke bersih-bersih pantai di pantai Gua Cemara beberapa waktu yang lalu.
Ya, kita senam bersama di situ, kemudian memunguti sampah yang ada di sekitar pantai. Karena itu ya, pantai ini juga rawan juga loh terhadap narkoba kan, Iya, tempat benar-benar. wisata ya. Kemudian di samping itu kita juga bekerja sama dengan Dinas Sosial mengadakan talk show bagi mantan-mantan pecandu narkoba. Sudah beberapa waktu yang lalu di Pendopo mana ini Paseban. Pemda 2 Di sini? oh di sini. Kayaknya di sini ya. Mas Mbak, Di sini. Mbak Dita itu Iya, ya, Bu ya. iya, di sini. Oh. Ini bekerjasama dengan Dinas Sosial. Kemudian juga talk show di Radio Pesona Bara. Kemudian saat ini juga masuk dalam Prahani kita. Oh, ya, ngopi pagi ini sosialisasi masuk ya. di kegiatan Prahani karena Iya. haninya tanggal 26 ya. Kemudian kita mengadakan lomba mural yang sudah kita laksanakan di tanggal 22 kemarin ya. Antusias pesertanya cukup bagus. Lukisannya juga wah luar biasa. Itu bisa untuk edukasi bagi yang melihat, kemudian menikmati seninya dan bisa untuk foto-foto. Di mana, Bu? Di kantor kami, di Oh, tembok. berarti sekarang warna-warni kantornya. Iya, di Wow. tembok sebelah utara kantor kami. Kemarin yang mengikuti umum atau pelajar, Bu? Lebih banyak ke masyarakat umum, pelajarnya juga ada. Oh. Pelajarnya juga ada. Kemudian kita juga mengadakan aksi donor darah bekerja sama dengan PMI Bantul di kantor kita juga di tanggal 22 kemarin. Kemudian nanti di puncaknya kita akan mengadakan upacara virtual bersama Bapak Presiden dan Bapak Kepala BNN Pusat. Di tanggal 28. Virtual, nggih. Jadi karena kondisi Covid, upacaranya secara virtual. Oke, kalau yang kegiatan melibatkan para mantan-mantan tersebut, para mantan pengguna, para Nah, pecandu. mereka yang mengikuti rehabilitasi di kami kan bisa. Oh, BNN ada rehabilitasi. Iya. Loh, baru tahu. Ada BNN klinik, itu ada klinik namanya klinik Abi Praya. Klinik Abi Praya di kantor BNN kan? Iya, Kita belum betul. pernah main ke sana ya. Belum main ke sana loh. Bisa dijelaskan, Bu, untuk rehabnya itu seperti apa di BNN? Iya. Ya, jadi awalnya kan kita kasih nama Abi Praya itu artinya itu kan bahasa Sanskerta. Artinya mempunyai harapan. Oh. Ya. Hope. Iya, harapan kita memang teman-teman yang berkunjung ke rehabilitasi kami ini masih bisa menuju ke harapan mereka di masa depan, meraih cita-citanya seperti itu. Dan klinik kami ini merehabilitasi tidak hanya di narkotika saja. Ketika ada pecandu, ada penyalahguna, monggo ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang mungkin punya anak, punya keluarga, punya tetangga yang menjadi pecandu atau penyalahguna, daripada nanti ditangkap pihak berwajib, lebih baik ajak untuk rehabilitasi di kantor kami di klinik Abi Praya ya, di Jalan Bantul KM 9 Oke. Pendowo Harjo. Iya. Tepatnya di Sewon. sebelum pintu. Sebelum itu sudah itu kan tergantung melihatnya, Mbak. Oh iya. Oh, dari selatan. Dari selatan. Pokoknya ya, utara dapur. gerbang. Utara Ya, gerbang. utara gerbang Bantul Oke. ya. Jadi aku nanti bingung Tom. Sebelum ditangkap, Iya. sebelum dikecat, sebelum Di masuk penjara. sebelum merasakan jeruji, datang aja ke BNN Kita Untuk siap rehabilitasi. membantu. untuk Nah, rehabilitasi. Ya, itu baik kecanduan psikotropika, pil-pil psikotropika, obat berbahaya, kita terima semuanya. Tidak hanya khusus narkotika, tapi untuk rehabilitasi semua kasus kita terima. Oke, 24 jam? Tidak, Di hari hanya kerja. jam kerja saja. Jam kerja Iya. saja, Dan oke. untuk anak-anak di bawah umur disarankan didampingi dengan orang tua. Oke. Ada kewajiban loh, itu bunyi di pasal juga loh, Mbak. Orang tua yang anaknya di bawah umur sudah terpapar narkoba, itu wajib mendampingi untuk rehabilitasi. Oh, di bawah umur ada Iya, juga. ada ya. pasalnya di Undang-Undang 35 itu. Di Kabupaten Bantul yang rehab di sana ada berapa, Bu? Yang sudah ditangani Tahun oleh ini BNK? targetnya 10, tapi baru sampai setengah tahun sudah 20, sudah 200%. Iya, cukup banyak. Ya. Oke. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah takut karena di BNN Bantul rehabilitasi tidak akan ditangkap, tidak akan. Ya, jadi mereka langsung nanti ketemu dengan konselor adiksi. Oke, biar nanti masih punya harapan untuk cita-cita yang lebih tinggi iya, lagi. benar.
Oke, next untuk program ketahanan keluarga tadi Bu udah dijelaskan. Ini Mbak Wahyu. Oh, Bu Wahyu. Oke, Untuk iya. program ketahanan keluarga itu sendiri seperti apa Bu? Karena tadi kan bisa dari lingkungan keluarga dulu, penyebabnya tadi itu ya, ada salah satunya seperti itu. Ketahanannya seperti apa? Oke, jadi kami ya mewakili bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat atau disingkat P2M di BNN Kabupaten Bantul. Itu punya beberapa program, Mbak, program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Di program pencegahan sendiri ada beberapa kegiatan ya, mulai dari kita melakukan pencegahan secara langsung, memberikan edukasi ya, informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat ya, baik secara langsung maupun melalui media sosial yang sudah kita miliki ya. Ada Instagram, ada Twitter bahkan ya, ada YouTube, Facebook ya, dan setiap hari kita membuat konten yang berisi tentang pencegahan narkoba. Ada juga tips bagaimana bergaul yang baik dengan teman misalnya, kita sampaikan melalui media sosial, terutama di era pandemi ya, yang sudah 2 tahun ini menerpa kita semua. Kemudian selain melakukan edukasi dan informasi, kita juga melakukan pembentukan remaja teman sebaya. Nah, pembentukan remaja teman sebaya ini apa? Ini ada sebuah kegiatan untuk merangkul remaja. Ini khususnya kita laksanakan di Desa Banguntapan. Desa Banguntapan. Iya, karena di Banguntapan itu di tahun kemarin ya, 2019, 2020, itu kita jadikan Desa Banguntapan itu sebagai desa bersinar. Bersinar. Iya, Bersih desa narkoba. bersih narkoba. Oh, desa bersih, Bersih narkoba. narkoba, ya. Bersinar. Jadi di dalam desa bersinar itu ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah remajanya kita bentuk menjadi remaja teman sebaya anti narkoba. Ya, kemudian yang kedua, dari sisi keluarga, kita juga membentuk keluarganya itu menjadi keluarga yang tahan terhadap narkoba, atau kita namakan program itu adalah ketahanan keluarga anti narkoba. Ya, Oh, ketahanan keluarga ketahanan itu keluarga anti narkoba. ada artinya ya. Ada. Oh, ketahanan ya Iya, oke. jadi di situ kami di program pencegahan adalah bagaimana sih mencegah anak-anak remaja terutama ya, agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui program-program yang kita berikan kepada masyarakat seperti itu. Sudah berapa Bu itu dari desa? Kenapa dipilih Banguntapan? Iya, jadi di tahun kemarin kita memilih Desa Banguntapan itu karena Desa Banguntapan itu adalah desa yang paling rawan gitu ya Bu ya. Di mana kasus narkobanya itu yang cukup banyak atau bahkan paling banyak di Kabupaten Bantul ini. Pinggiran gitu ya soalnya. Iya, pinggiran Dia kota. perbatasan dengan kota. Dan banyak seperti anak-anak itu. kos juga di Betul. sana. Banyak pendatangnya. Bahkan memang penduduk di situ tuh memang paling padat Bu dibandingkan wilayah lainnya. Sudah ada berapa desa bersinar Bu? Baru satu Mbak. Oh, baru yang sudah satu. dibentuk, Oh, dan tahun itu ini contohnya kita itu ya. membentuk 2 desa lagi. Itu di Desa Panggung Harjo, Kapanewon Sewon, dan Desa Namanya Bangun Kalurahan sekarang, ora desa. Oh iya, kelurahan, betul tahu. Berarti harus kelurahan. Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon, dan satu lagi di Kelurahan Bangun Jiwo, Kasihan. Kapanewon Kasihan. Oh, yang di perbatasan-perbatasan. Iya, ya? yang di Iya. kota-kota. perbatasan-perbatasan. Memang 3 wilayah ini kalau menurut kasus kita lihat memang paling Tinggi. rawan. Ya. Oh, iya. Kasihan, Banguntapan sama Sewon. Sewon. Tempatnya masih aman ya. Aman. Nah, Tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi sebenarnya ya, di desa 17 bersinar Kapanewon juga, Bu. sudah ada kasusnya semua. Oh, iya, Semua ada iya. kasus di 17 Oh, di Kapanewon. 17 sudah ada. Iya, cuma hanya kita ambil yang paling tinggi. Iya, Oh ya. betul, iya. Nah, itu Bu, kalau saya nih sebagai pemuda, Pemudi. oh iya pemudi. Tapi saya di luar 3 Kapanewon itu tadi. Kalau saya ingin berkontribusi, itu ada nggak Bu wadahnya itu? Ada sekali. Justru Oh, kita ada. ya menginformasikan kepada masyarakat dan terutama generasi Z ya, generasi Y dan generasi muda Milenial. Iya. di Bantul, pemuda-pemudi. Mbak Gali pemudi atau pemuda? Pemudi harapan pemuda. Pemudi harapan pemuda ya. pemuda, Berharap iya. pada pemuda Bu. Iya. Silakan atau ayo berkontribusi melakukan pencegahan narkoba atau war on drugs Oh, gitu iya, ya, oke. melalui karya yang disuka
Contohnya kalau Mbak Galih ini hobinya apa? Aduh, hobinya makan. Kulineran, Bu. Kulineran ya? Iya, bisa Berarti juga. harus memastikan kuliner itu bersih dari narkoba ya. Oh, iya benar. Bisa juga sih diselipkan. Maksudnya kalau misalnya mau apa kampanye istilahnya campaign untuk anti narkoba, misalnya kuliner lah, misalnya Iya. kuliner, ya kuliner ini harus benar-benar nggak ada narkobanya loh, misalnya kayak gitu. Oh. Kemudian contoh yang lain, misalnya hobinya itu fotografi, Iya. ya fotografi atau membuat karya Lukisan juga bisa ilmiah, kemarin. mural, iya itu bisa melalui wadah aplikasi namanya rean.bnn.go.id. Jadi karya-karyanya itu bisa diupload di aplikasi tersebut. Itu nanti bisa sampai ke pusat, ke seluruh Indonesia bisa diketahui oleh masyarakat semuanya. Iya. Bisa sekali lagi Bu, di mana? Bu, bisa sampai ke Di aplikasinya namanya rean.bnn.go.id. Oh, Rean. Rean ID istilahnya gitu Rean ya. ID. Jadi Rumah Edukasi Anti Narkoba. Ada kepanjangannya Ada lagi, kepanjangannya, Mbak, Mbak. ya. Tak pikir Rumah Rian, loh, ya. Edukasi. Baru Iya. tanya aku Rean itu siapa gitu. Siapa gitu ya? Aku pikirnya Nek ganteng nggak ya? Ganteng Iya. kok ya, Rian, udah. Jadi Wah, kita iya. berharap ya mendorong seluruh generasi itu mempunyai karya atau prestasi yang dibanggakan, yang tentu saja itu berkontribusi untuk mencegah dirinya terutama ya, Iya. untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Dan mengajak ke teman-temannya juga. Iya. Oh, iya benar. Dan yang kayaknya kita udah Rian, itu mau ya, aku sih Rian ya. Rian Nah, ya, ini berarti nanti harus HP pemuda terus ya. Lalu menyalurkannya di apa ini? yang penting war on drugs, jangan War sampai on drugs, mendekati oke, narkoba oke. itu tadi. Untuk yang warga atau mungkin apa istilahnya yang sudah direhab itu keberhasilannya mereka seperti apa Bu? Ada contoh nggak? Maksudnya yang sudah direhab selama ini sudah sembuh terus sekarang bekerja atau sekarang punya usaha atau mungkin punya karya itu seperti apa? Ada beberapa yang sudah sembuh setelah mengikuti rehabilitasi. Tapi memang sebaiknya rehabilitasi itu kan ada dua ya Mbak, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalau memang kondisinya sudah agak parah, memang harus rawat inap ya, baik itu di medis maupun di sosial. Jadi tadi disampaikan Mbak Wahyu, rehab medis itu di RSJ Gracia ya. Itu bisa juga di sana. Di Bantul untuk lembaga rehab sosial ada dua, yaitu di Havara, tempatnya di Sindet, Trimulyo, Oh, cetis. sebelah utaranya perumahan Sindet itu, Oh, iya. yang Oh, naik. di situ ada Bu. Iya, ada rehab di situ, rehab narkoba. Kemudian ada lagi satunya Galilea, itu di barat Gabusan, Pasar Seni. Pasar Seni Di Gabusan. barat Pasar Oh, Seni Seni Gabusan. Gabusan. Iya, kontrak di daerah situ. Kabupaten Bantul Ya itu rawat inap bisa di situ, tapi memang berbayar ya Mbak ya, karena mereka untuk memberi makan selama Iya. rata-rata kan bisanya 3 bulan lah. Oh, lama Bisa, ya? Iya, untuk bisa sembuh dengan baik itu sekitar 3 bulanan. Kalau di Gracia, kalau itu dia mempunyai PBI Jamkesmas, Iya. itu bisa gratis. Tapi kalau tidak mempunyai PBI Jamkesmas, tapi asuransi secara mandiri itu nggak bisa dijamin. Oke, Iya. gitu. Jadi Makanya memang cari aja ya. pemerintah tidak menjamin rehab untuk untuk penyalahgunaan narkoba, ya kalau secara asuransi kesehatannya. Iya, jadi biarin aja, nggak usah pakai gitu aja ya Biar Bu ya. nggak Nanti pakai gitu. Kalau dikasih terus mungkin mereka akan wah Kayak saya enakan pakai aja aja ya. ya, Bener-bener. jamin terus gitu. Ya, nggak Oh, usah. iya, bener juga. Karena rasa ngeyel. Kandan-kandanannya angel. Oke, terakhir Ibu. Yuk, saya. Iya. Pesannya untuk masyarakat bagaimana agar tetap memerangi narkoba? Baik, untuk seluruh masyarakat Bantul, dulu kita sudah pernah mengalami cobaan yang berat berupa gempa yang dahsyat ya, itu kita bisa melampaui. Nah sekarang ini ancamannya tidak kelihatan karena narkoba ini adalah penjajah yang tanpa wajah, ya, penjajah yang tanpa wajah. Jadi kita harus benar-benar memahami keluarga kita, ya, anak-anak kita harus benar-benar pahami, berikan kasih sayang, berikan pendidikan yang lebih baik, ya, karena ini sangat penting dalam ketahanan keluarga,
ya dalam ketahanan keluarga, mewujudkan keluarga yang bebas narkoba. Dan kita akan bersama-sama dengan masyarakat lain untuk mewujudkan Bantul bersih narkoba, Bantul bersinar. Mari bangkit bersama. Kalau dulu kita bangkit dari gempa, sekarang kita bangkit lawan narkoba. Ya. Lawan narkoba. Bangkit lawan narkoba. Wujudkan Bantul bersinar menuju Indonesia bersinar. Dengan kepedulian dari semua pihak, kerjasama dengan semua pihak, kami sangat senang. Mari kita sama-sama wujudkan Bantul bersinar, Bantul bersih dari narkoba. Oke, Yakin itu? Bantul bersih dari narkoba. Ya, Bantul bersinar War. on drugs. War on drugs. Oke, ya. Oh, sebenarnya sih masih banyak lagi ya Bu yang ingin kami tanyakan ya Bu. Besok Tapi DPR. kita next episode ya. Oke. Jangan lupa untuk menyaksikan Ngopi Pagi di Bantul TV loh ya. Informasinya up to date dan kita akan membahas seputar permasalahan yang nantinya kita akan menghadirkan narasumber untuk menjawab semua itu. Iya. Oke, hari ini kita dalam rangkaian memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Iya, ini ada dari BNNK Kabupaten Bantul sudah menjelaskan seputaran narkotika, narkoba, dan psikotropika. Bisa di sosial medianya BNNK tadi, informasi-informasi juga bisa kita dapatkan di sana. Lalu call center, silakan kalau memang mau ada informasi, aduan, atau permohonan sosialisasi ya untuk terkait narkotika, narkoba, bisa langsung DM di Instagram, call center, atau di Facebook bisa nanti dilayani Bu. Dan juga terkait karya-karya. Oh iya, Karya-karyanya bisa di Mas Rian di aplikasi tadi. Dengan demikian berakhir sudah selesai ya. Iya. Sudah selesai juga untuk selalu menyaksikan Ngopi Pagi dan update selalu informasi terkait pemerintah Kabupaten Bantul di media sosial pemerintah Bantul. Like, subscribe, dan bisa komen loh di Bantul TV, ya kan? Biar kita bisa ada acara-acara apa gitu. Iya, benar. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, jangan lupa juga loh selalu patuhi Protokol kesehatan. Dengan demikian berakhir sudah Ngopi Pagi kali ini. Terima kasih Ibu Arfi, Sama-sama. Bu Wahyu, sehat selalu. Amin. Semoga Bantul bebas narkoba ya. Sukses selalu. Bersih Oh, narkoba. bersih. Bersih dari narkoba, bersinar. Ya. Ya, sukses Ibu, Bu Terima kasih. Arfi, Bu Wahyu. Terima kasih. Pemirsa Bantul TV, dengan demikian berakhir sudah Ngopi Pagi, ngobrol asik berbagi informasi kali ini dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul. Kita bertemu di Ngopi Pagi selanjutnya. Saya Ika Dewi. Dan saya Galih Amindia. Ya, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.